ATR BPN. Welcome to Kantah Palu Bercerita. Tempat ceritanya seputar kantor pertanahan Kota Palu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang Sobat ATR BPN dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini di episode ke-6 podcast Kantah Palu Bercerita kita bisa bertemu kembali, dan pada episode kali ini dengan kebanggaan kami menghadirkan narasumber yang merupakan orang nomor 1 di Kanwil ATR BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Siapakah dia? Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Doni Janarto Widiantono. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Baik? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Atas doa restu semua. Iya, alhamdulillah. Gimana Fitri kabarnya? Alhamdulillah Bapak. Cerah sekali hari ini. Cerah Pak. Ya, Sobat ATR BPN, beliau ini adalah Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, di mana sekarang pertanahan itu telah bergabung dengan Tata Ruang sejak 2016, di mana nama kementerian kami telah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas korelasi antara agraria dan tata ruang, Pak, di mana saya ini Pak angkatan 2006, di mana kami masih agraria banget Pak. Saya itu bergabung di pertanahan masih berupa badan, dan sekarang sejak 2016 itu sudah dilakukan penggabungan antara agraria dan tata ruang. Hanya kan di daerah hal itu belum terjadi, itu baru ada di tingkat kementerian. Bapak yang sebagai orang tata ruang, gimana nih Pak? Tolong berikan pencerahan ke kami, korelasi antara agraria dan tata ruang itu seperti apa Pak? Oke. Jadi mungkin koreksi ya, kita gabung tuh 2014 ya. 2014. Waktu mulai Pak Jokowi era pertama ya, iya, Pak Pak, Jokowi siap. 2014 sampai kemudian sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 7 tahun lah 7, ya. iya. Nah, memang tata ruang ini sebetulnya sangat dekat ya dengan pertanahan atau agraria ya. Iya. Kalau kita lihat definisinya itu baik di Undang-Undang Penataan Ruang ya 26/2007 dengan UU-PA, Iya. itu sangat mirip gitu. Jadi kalau tata ruang itu ya ruang darat, ruang laut, ruang udara. Iya. Nanti di agraria juga sebetulnya adalah wilayah mencakup daratan, air, dan Iya. juga ruang angkasa. Iya. Jadi saya kira ini hampir sama ya definisinya, Jadi sehingga ada dimensi, sebenarnya dimensinya iya, hampir mirip. sebetulnya mungkin kalau dari sisi peraturan perundang-undangan ya, mestinya dua-duanya itu, kalau dulu istilahnya kan namanya juga undang-undang pokok ya. Iya. UU-PA ini Iya. sebetulnya tidak setara dengan undang-undang yang lain. Iya. Dia undang-undang payung sebetulnya. Jadi Umbrella Act namanya ya. Iya. Kalau bahasa Bantennya Umbrella Act. Nah, Umbrella Act ini biasanya ada act atau undang-undang di bawahnya. Iya. Gitu. Makanya harusnya nanti dulu tuh UPA tuh di bawahnya nanti ada undang-undang pertanahan, undang-undang mungkin penata gunaan air dan sebagainya. Nah, jadi saya kira ini juga sama sebetulnya dengan undang-undang penataan ruang. Karena undang-undang penataan ruang ini sebetulnya mengatur seluruh ruang, baik ruang darat, ruang laut, ruang udara. Sehingga sebetulnya juga undang-undang penataan ruang ini harusnya memang menjadi semacam undang-undang pokok. Iya. Ya. Karena nanti di sana ada terkait perencanaan tata ruang darat ya, yang sekarang mungkin ya kita kenal dengan rencana tata ruang. Iya. Iya. Walaupun isinya darat. Darat, iya. Tapi ada rencana tata ruang laut diatur oleh undang-undang kelautan, dan juga ada undang-undang rencana tata ruang udara harusnya ya. Iya. Yang dipokokin nanti mungkin oleh LAPAN atau.
Nah, jadi ini saya kira dua undang-undang yang sebetulnya mempunyai kemiripan. Nah, lahirnya undang-undang pokok agraria saya kira memang ya itu sebetulnya sebagai sebuah antitesis dari pengelolaan administrasi pertanahan dari zaman kolonial ya. Iya. Jadi setelah kolonialisme berakhir, maka kita perlu membentuk undang-undang pokok agraria yang mengatur tentang hubungan hukum dan sebagainya terkait dengan subjek dan objek tanah. Nah, ini memang ada ada perdebatan pada saat kita akan membahas tentang undang-undang penataan ruang. Jadi undang-undang penataan ruang sendiri pertama kali diterbitkan itu tahun 92 ya. Iya. Nah, itu waktu itu memang ada dua pilihan waktu itu, apakah kita bergabung dengan pertanahan atau kita bergabung dengan lingkungan hidup waktu itu. Nah, jadi karena dua-duanya berhubungan, berkorelasi dengan tata ruang. Jadi tata ruang sendiri secara makro akan lebih dekat kaitannya dengan lingkungan hidup. Ya kan, karena mengatur suatu hubungan antara darat, laut, udara ini kan diatur oleh lingkungan. Nah, di sisi mikro dia dekat dengan tanah, khususnya daratan ya, itu akan tentu terkait dengan masalah tanah dan sebagainya. Sebetulnya ada satu lagi rezim pengaturan ruang ya, yang sampai sekarang dia masih berdiri sendiri. Itu adalah kehutanan gitu. Nah, itu diatur oleh undang-undang sendiri. Nah, harusnya mestinya seluruh komponen ruang itu harusnya diatur bersinergi bersama. Satu saja. Enggak, artinya harusnya itu jadi satu ruang nusantara lah namanya gitu ya. Mau laut, mau udara, mau darat, mau hutan, mau ini harusnya ada satu kebijakan. Sempat digulirkan ide itu ya waktu kita membahas undang-undang pertanahan. Jadi antara kehutanan dengan pertanahan ini akan digabungkan, artinya semua tanah atau daratan yang ada di NKRI ini nanti harus terdaftar, baik itu hutan maupun non hutan. Nah, ini yang sebetulnya gagasan ini sudah pernah digulirkan, tapi kelihatannya keputusan politiknya belum cukup kuat untuk ke arah sana gitu. Jadi sebenarnya sangat luas ya Pak ya, kalau kita mau membahas pertanahan sebenarnya kalau saya tangkap tadi tidak cukup dengan tata ruang saja, sebenarnya masih ada unsur yang lain yang sebenarnya itu adalah satu ruang lingkup. Kalau kita mau bilang pekerjaan tentang pertanahan tidak cukup mengatur ruangnya saja, ternyata masih ada kehutanan yang mana itu sebenarnya ada di atas pertanahan yang masih diatur sendiri. Oke deh Bapak, aduh ini sangat membuka pikiran saya, ternyata tidak sederhana yang selama ini kami pikirkan Pak. Kami pikirnya itu hanya agraria, urusan tanah saja, sertifikat saja, ternyata kita sekarang sudah ada di dimensi yang lebih besar dan lebih luas lagi. Oke Bapak, selanjutnya kalau kita bicara soal pertanahan, selama ini kan sejak tahun 60 itu pertanahan ini sudah mempunyai data pendaftaran tanah yang akhirnya menjadi data pertanahan yang kemudian akan didorong untuk bagaimana melakukan penataan ruang di atasnya. Bagaimana itu Pak? Bagaimana kemudian basis data itu bisa dimanfaatkan, basis data pertanahan itu bisa kita korelasikan sekarang hubungannya dengan penataan ruang. Bagaimana itu Pak? Ya, jadi sebelum ke arah situ ya, sebetulnya ada paradigma manajemen pertanahan atau yang disebut land management paradigm ya. Land management paradigm ini membagi sebetulnya manajemen atau tata kelola pertanahan ini menjadi beberapa komponen ya. Jadi tentu komponen yang pertama adalah land use. Jadi land use
penguasaannya, Ya. penggunaannya dan sebagainya. Kemudian ada land development ya, pengembangan kedepannya itu mau dibangun sebagai apa ya, Iya. apakah industri, apakah nanti dikembangkan pemukiman atau kawasan-kawasan wisata dan sebagainya. Dan kemudian juga ada land economic atau land value. Iya. Jadi nilai tanah itu Nilai. tentu akan berubah nanti kalau dia dikembangkan tadi ya. Iya. Setelah direncanakan dikembangkan maka akan ada perubahan nilai tanah. Jadi Iya. kalau dia tadinya cuma sekedar kebun, tentu Iya. nilainya akan beda kalau dia jadi industri Iya, atau pemanfaatan bahkan ekonomi yang lain. Iya. untuk komersial atau Iya. kawasan perkotaan dengan desa, tentu akan nilainya lain. Dan juga ada land information system, jadi ada sistem informasi pertanahan. Nah, ini adalah satu paradigma yang harus dikembangkan seluruh aspek ini, termasuk nanti sebetulnya ada land tenure juga. Land tenure itu untuk pendaftaran tanah ini harus didaftarkan, ada ketentuan-ketentuan kepemilikannya, penguasaan dan sebagainya. Nah, sebetulnya secara umum kita mengenal ada dua hal ya nanti ya terkait dengan tata ruang dan pertanahan ini. Iya. Satu terkait dengan property right, jadi hak kepemilikan. Iya. Jadi pertanahan ini sebetulnya tidak lain dan tidak bukan tadi ya, land tenure segala macam itu, pemberian hak dan sebagainya itu adalah rezim kepemilikan gitu. Iya. Iya. Property right Property, namanya. ya. Property right. Jadi apakah ini, jadi makanya urusan kita kan ini tanah ada yang menguasai nggak atau ada yang memiliki nggak? Kalau Iya. memiliki nanti haknya apa dan sebagainya. Nah, yang kedua rezim development right namanya. Jadi walaupun kita memiliki satu persil tanah, Iya. itu tidak serta-merta kita berhak Sepenuhnya. ngapain aja gitu ya. Iya. Membangun seenaknya gitu. Iya. Jadi ada batasan-batasan. Makanya harusnya nanti sertifikat itu yang nanti akan kita kembangkan secara elektronik Iya. ya. Mm-mm. Itu akan mencantumkan juga informasi tentang satu ya, restriksi ya. Jadi haknya haknya apa? Haknya dulu, ya. Apakah dia nanti hak guna usaha atau Iya. hak guna bangunan atau hak milik dan sebagainya, apa yang dia bisa lakukan. Kalau hak GU, HGB dan hak pakai itu kan nanti ada berjangka waktu. Iya, bersama. Nah, kemudian ada restriction. Restriction ini adalah batasan-batasan yang boleh dilakukan di atas bidang tanah itu. Iya. Nah, inilah dari tata ruang. Iya. Iya. Di tata Iya. ruang Di itu situ. nanti diatur kan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, Iya. apa yang diperbolehkan dengan syarat dan seterusnya ya. Nah, sehingga tidak serta-merta mentang-mentang ini tanah milik saya, ya kalau ternyata peruntukannya untuk jalur hijau, ya mohon maaf nggak bisa Iya, nggak bisa buat dipakai bangun bangun rumah, Iya. ya. Atau dia di sempadan atau di mana itu ya. Iya. Nah, yang ketiga itu itu responsibility. Nah, jadi tanggung jawab pemilik tanah Sosial. ini juga ada. Iya. Jadi walaupun kita punya hak milik atau hak guna bangunan, kalau kita tidak memelihara tanah itu, ya, Iya. ibaratnya kita punya rumah nggak dikunci, jendela terbuka gitu ya, dan pagar, ya jangan disalahkan kalau Kalau ada ada orang maling ya, mampir Pak. masuk ke dalam ya kan. Iya, Pak. Mungkin syukur-syukur kalau dia cuma numpang neduh ya, kalau dia terus ngambil-ngambil barang, ya itu kan kita tidak bisa menyalahkan pihak-pihak itu. Nah, itu Iya. sama juga waktu kita memiliki bidang tanah, itu ada kewajiban kita Iya. memelihara tanah itu, Memelihara menjaga batas dan lain batas-batasnya, sebagainya. Iya. memanfaatkan Memanfaatkan sesuai dengan izinnya, penggunaan hak- peruntukan. nah, Iya. itu. Saya kira itu 3R itu yang terkait juga dengan satu yang restrictionnya itu tata ruang. Jadi sebetulnya antara property right dengan development right ini adalah dua sisi mata uang gitu.
Jadi dia sebetulnya melekat satu Iya, sama lain. tidak bisa terpisahkan Jadi ya kalau Pak. kita lihat di sini, oh ini kebun yang milikin si A, tapi si A ini boleh ngapain aja, nah ini Iya, lihat. iya. Jadi semuanya include jadi Iya, satu. itu Uh-uh. satu apa tuh namanya, satu kesatuan gitu. Hmm. Nah tadi kalau dalam konteks data apa saja yang bisa dimanfaatkan, ya. Iya. Nah sebetulnya kan ya kita sendiri tadi saya bilang ya, rencana tata ruang ini kan dari makro sampai mikro, Mikro, ya. ya. Ada rencana tata ruang nasional Ya. yang skalanya aja 1-2 juta gitu ya. Iya. Terus Turun nanti lagi. ada rencana tata ruang pulau gitu, Iya. yang skalanya 1.500.000. Kemudian ada tata ruang apa tuh namanya, provinsi 250.000, tata Iya. ruang kabupaten. Nah itu berjenjang terus Berjenjang. sampai yang paling Detail. mikro, paling Iya. detail, Iya. RDTR namanya, rencana RDTR. detail tata ruang, itu skala 1/5000. Iya. Nah skala 1/5000 ini tentu sudah bisa memperlihatkan juga bidang-bidang tanah. Walaupun kalau peta pertanahan biasanya skalanya lebih besar Lebih lagi besar ya, lagi, 1-2.000 atau Iya. 100.500. Tapi sebetulnya informasi bidang tanah itu juga sudah harus bisa terlihat Di di RDTR. skala 1/5000. Nah ini informasi tentang terutama tadi ya, penguasaan, Iya. pemilikan, siapa saja yang menguasai, apakah ini tanah negara atau tanah milik perorangan atau badan hukum, ya kan, yang menguasai siapa, terus haknya yang Melekat apa. melekat apa. Iya. Kemudian penggunaan dan pemanfaatannya. Jadi kalau di pertanahan itu ada juga neraca, Iya. neraca penata gunaan tanah, ada IP 4T. Iya. Jadi ada juga data terkait LP2B misalnya. Itu akan sangat berguna untuk kebutuhan perencanaan tata ruang. Jadi kalau saya bilang Pak, mungkin kebijakan satu peta itu nantinya tidak hanya unsur-unsur agraria, unsur-unsur pertanahan, tetapi sudah ada kebijakan tata ruang seperti tadi Bapak katakan, bagai dua sisi mata uang yang saling melekat, bahwa semua data itu akan menuju ke kebijakan satu peta itu merangkum semua informasi yang ada dari berbagai sumber, dari berbagai ketentuan-ketentuan. Jadi semuanya tergambarkan di peta yang ada bagian yang menjadi bagiannya pertanahan juga, tata ruang juga. Betul. Sangat menarik Pak. Mungkin kita menarik diri lagi ke Sulteng ini Pak, berkaitan dengan yang tadi ada data tata ruang, ada data agraria, data kepemilikan dan lain sebagainya. Mundur 2 tahun, 3 tahun ke belakang Pak, kita semua tahu Sulawesi Tengah telah mengalami bencana yang sangat besar, di mana ada zona-zona, ada daerah-daerah yang menjadi istilah sekarang menjadi zona merah, yang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan, tidak bisa lagi, bahkan ada tanah-tanah yang tadinya ada, bahkan sekarang sudah tidak ada lagi, sudah hilang karena tsunami, likuifaksi dan lain sebagainya. Bagaimana tuh pendapat Bapak tentang penataan ruang di kawasan-kawasan itu tadi Pak, kawasan-kawasan yang telah menjadi zona merah? Ini banyak menjadi pertanyaan warga Pak, ketika kami bertemu langsung di lapangan, mereka bertanya, jadi bagaimana hak kami di tempat yang lama itu sudah tidak bisa kami miliki. Nah itu seperti apa Bapak? Mohon pencerahan Bapak. Iya, memang ini terus terang sebetulnya terkait bencana ini ya, kita tidak bekerja sendiri ya. Iya. Jadi ini sebuah sistem kolegial lah ya, kolektif. Kita ada BNPB di pusat, ada PUPR, ada Bappenas juga, ada BMKG yang mendatangkan bencana juga, memberikan peta kebencanaan. Kemudian tentu dari BIG juga, kalau di daerah dari provinsi ada BPBD,
ada satgas bencana, ada pemerintah kabupaten kota, BPBD dan sebagainya. Jadi waktu kita mengalami bencana tahun 2018 itu, hal yang pertama dilakukan tentu adalah melakukan pemetaan kerusakan ya. Iya. Kerusakan atau kejadian bencananya sendiri. Nah, di sana ternyata ini satu-satunya kejadian bencana yang multi hazard. Multi hazard tuh tidak hanya satu. Iya. Jadi biasanya kalau bencana kan ada yang cuma banjir, Iya. ada yang cuma gempa bumi, Iya. ada yang longsor, ya kan, Iya. atau tsunami aja gitu. Kalau ini kejadiannya, alhamdulillah ya, mungkin baru paling nggak banyak di dunia ini kejadian Iya. bencana yang berlangsung secara sekaligus multiple hazard. Iya. Nah, jadi walaupun awalnya tentu dipicu oleh satu gempa bumi. Iya, Nah, yang gempa sangat bumi besar. ini Iya. memang daerah sekitar Palu dan sekitarnya ini memang memiliki kerawanan yang cukup tinggi ya. Iya. Karena ada sesar Palu Koro dan sebagainya, dan memang juga ada potensi-potensi pergerakan lempeng ya. Nah, jadi sehingga kejadian gempa bumi yang mungkin titik epicentrumnya ada di sekitar Teluk Palu itu yang menyebabkan memicu adanya tsunami. Nah, jadi tsunami ini tentu juga menimbulkan dampak sampai ke pesisir pantai lah. Iya. Mungkin kira-kira radius 500 meter dari garis pantai ya, panjangnya sekitar 7 km ya, dari mulai Silebeta itu ya, Silai, Lere, Talise, Besusu sampai Talise, itu semua terdampak. Nah, kemudian setelah gempa dan tsunami itu juga ternyata ada yang fenomena yang disebut likuifaksi. Iya. Nah, likuifaksi ini memang terjadi di beberapa titik, biasanya tidak seluruh area karena memang itu sebuah fenomena tersendiri ya. Biasanya daerah-daerah yang memiliki tanah jenis tertentu ya, berpasir, kemudian dan berair, air tanahnya tinggi ya, kemudian kena gempa, nah sehingga ada fenomena likuifaksi di situ. Dan kebetulan likuifaksi yang cukup besar itu terjadi di Kota Palu di dua tempat itu, ada Petobo dan ada Balaroa. Kebetulan lagi di kedua tempat itu merupakan perumahan yang cukup padat lah ya. Mungkin perumahan semacam dulu Perumnas atau BTN dan sebagainya. Nah, di samping itu juga ada di Sigi, di Sibalaya, Jono Oge dan Sibalaya ya. Tapi kalau mungkin di Sigi karena daerahnya daerah pertanian, dia tidak terlalu banyak korban. Nah, jadi sebetulnya bencana itu definisinya adalah apabila hazard bertemu dengan kerentanan. Jadi kalau ada hazard, ancaman ya, hazard bencana tadi apakah gempa atau tsunami atau likuifaksi bertemu dengan vulnerability itu kerentanan, itu bentuknya adalah manusia atau fasilitas sosial ekonomi, ada infrastruktur misalnya itu, dan menimbulkan sebuah bencana kalau ketemu itu. Kalau nggak ketemu itu nggak jadi bencana. Jadi hazard itu kan fenomena alam ya. Jadi kalau dia kejadiannya di tengah hutan gitu ya nggak ada, bukan masuk kategori bencana. Dia terjadi bencana kalau dia bertemu dengan vulnerability itu, permukiman, kawasan perkotaan. Itu sangat vulnerable karena di sana banyak orang, banyak fasilitas sosial ekonomi yang penting dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira kita harus melihat ini sebagai sebuah fenomena yang unik ya, terutama di Sulteng karena tadi multiple hazard, sehingga penanganannya pun tidak mudah gitu. Nah, kita waktu itu sebetulnya ada beberapa hal yang harus nanti kita perhatikan. Itu yang pertama tentu
nanti bagaimana zona rawan bencana ini ya yang sudah kita susun bersama harus bisa dimasukkan di dalam rencana tata ruang yang baru. Iya, jadi rencana tata ruang merujuk ke rencana tata kebencanaan. ruang di kawasan bencana ini harus menjadi sebuah satu kesatuan ya. Dengan rencana tata ruang yang ada ya, sehingga dia bisa mengantisipasi, jadi nanti istilahnya build back better-nya itu bisa dilakukan karena kita sudah mengantisipasi. Bisa meminimalisasi sekarang ada resiko. namanya istilah resilient city gitu. Resilient city itu kota tangguh. Jadi kota-kota yang siap menghadapi bencana. Nah, ini saya kira satu hal, kita bagaimana menyiapkan tata ruang. Kedua, memang kita harus merelokasi masyarakat yang ada di daerah-daerah tadi yang terdampak bencana ya, ada yang bencana terutama tsunami, kemudian yang likuifaksi itu yang terutama tidak karena secara keruangan itu tidak lagi direkomendasikan untuk hunian. Iya, jadi untuk zona merah itu sudah tidak direkomendasikan lagi. Ya, zona merah itu ada zona ZRB 4 kita definisikannya, dan 4 ZRB ya yang terlarang, kemudian terbatas. Iya. Dan juga ada yang lainnya ya, zona ZRB 2 dan 1 itu yang nanti masih bisa Nah, ini saya kira perlu ada upaya untuk kita lakukan relokasi, sehingga waktu itu kita fokus bagaimana menyediakan lahan untuk relokasi bagi warga penyintas. Nah, memang bagaimana, lalu yang ketiga, bagaimana kebijakan pertanahan ya, terutama di kawasan-kawasan tadi yang sudah masuk zona merah. Nah, sampai sekarang memang kita masih memperlakukan status quo ya. Status quo itu kita lakukan freezing, tidak ada transaksi, tidak ada jual beli, dan juga tidak ada pemberian hak yang baru. Ya. Pemberian hak yang baru. Nah, kita sebetulnya pemerintah sedang menyiapkan kebijakan, jadi memang tanah-tanah yang tadi mungkin di sekitar pesisir yang sebagian juga longsor, itu nanti juga yang likuifaksi itu bisa dikategorikan sebagai tanah musnah. Tanah musnah, Pak. Ya, berarti haknya hapus dong ya, Pak ya? Ya, di PP yang baru 18 tahun 2021 ya, turunan dari UU CK. Itu diatur tentang tanah musnah. Ya, tanah musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya, ya, karena peristiwa alam. Jadi tadi termasuk gempa bumi, bencana alam, dan tidak dapat diidentifikasi lagi, sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, ini salah satu definisinya. Sehingga ini yang nanti mungkin akan ditetapkan di dalam rencana tata ruangnya, kemungkinan digunakan hanya untuk aktivitas atau kegiatan yang non hunian. Iya. Jadi tidak Pak, ada untuk masyarakat yang sekarang kan masih tetap bertanya-tanya tanah saya itu bagaimana. Artinya memang pemerintah sudah mengkategorikan tanah musnah, berarti hak kepemilikannya salah satu konsekuensi hapusnya hak adalah salah satunya saat tanahnya dikategorikan tanah musnah. Berarti mungkin dari pihak pemerintah, mungkin dari BPN dan lain sebagainya bisa lebih sosialisasi barangkali ya Pak ya, agar masyarakat bisa lebih mengerti bahwa itu memang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Kalau menurut saya mungkin itu merupakan satu bentuk perlindungan pemerintah, bagaimana apabila terjadi lagi bencana, pemerintah bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa dengan tidak memperbolehkan lagi aktivitas pembangunan hunian di atas tanah-tanah tersebut. Iya, betul sekali. Jadi tapi juga jangan lupa ya, kan tadi
kebijakan kedua kan sebetulnya merelokasi. Iya. Nah, jadi Pemerintah punya ada kewajiban. huntap yang Iya. nanti dibagikan kepada masyarakat warga terdampak bencana itu. Iya. Ya tentu nanti dikaitkan dengan pelepasan hak yang tadi iya. ya. Jadi tidak hanya sekedar dia terus dilepaskan haknya dari yang lama, tapi tentu harus dipastikan bahwa warga yang punya hak tadi di tanah-tanah zona merah itu juga sudah menerima Huntap. bantuan ya, berupa Iya. huntap paling tidak. Walaupun itu barangkali ya tentu kita akan sulit kalau kita harus pastikan satu persatu Iya. sesuai dengan kepemilikan yang sebelumnya, tapi ini paling tidak memang merupakan upaya pemerintah ya untuk bisa memberikan keadilan, rasa Iya. keadilan. Jadi tidak hanya sekedar melarang menghuni kembali tanah-tanahnya, tapi juga menyediakan tempat yang baru. Ya. Oke deh Pak, menarik sekali Sobat ATR BPN, pembahasan kita bahwa yang terjadi di Sulawesi Tengah khususnya di Palu itu merupakan bencana yang kompleks yang akhirnya menimbulkan berbagai macam permasalahan, berbagai macam pekerjaan rumah dari pemerintah yang sekarang mungkin PR kita masih banyak ya Pak tentang itu, masih berlanjut terus PR-nya. Iya. Bertahun-tahun mengurus huntap. Itu juga kan maksudnya Iya, mengingatkan diri sendiri ya. Iya Pak, mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata PR saya masih banyak dan masih panjang perjalanannya. Iya. Untuk sampai bisa memastikan bahwa tanah yang zona merah dengan kebijakan yang baru kita tidak diperbolehkan lagi, dan memastikan bahwa masyarakat harus mendapatkan haknya di tempat yang baru. Well, Sobat ATR BPN, pada kesempatan kali ini kita juga saya telah mendapatkan catatan ada beberapa pertanyaan titipan dari netizen dari IG Kantah Kota Palu. Mohon kesediaan Pak Kakanwil untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini ada yang bertanya Pak dari Yohan Syahriyadi. Maaf Pak, surat tanah saya belum diperbaiki tentang masalah titik koordinat Pak. Gimana Pak tanggapan Bapak Pak? Ini ada yang Titik koordinat itu berarti udah ada sertifikatnya sudah ada ya. sertifikatnya. Ya, jadi sebetulnya kalau lokasi Pak siapa Johansyah, kita Iya. nggak tahu lokasinya di mana Di ya. mana, iya. Nah, nanti tolong dipastikan saja lokasinya di mana. Apakah memang ada kegiatan kita di sana PTSL? Ya, kalau ada itu bisa didaftarkan ya tanpa biaya untuk pemetaannya gitu ya. Jadi masuk kategori K4. Karena sertifikat lama itu juga banyak yang peta-petanya masih analog ya. Iya, belum digital. Digitalisasi. Nah, silakan aja nanti mungkin bisa menghubungi langsung kantor pertanahan Kota Palu ya untuk menanyakan apakah lokasinya ada kegiatan PTSL. Ya, kalau tidak ya nanti mungkin bisa dimohonkan pelayanan ya. Langsung di Kantah Kota Palu ya Pak. Kota Palu. Oke Pak, ada setelah saya baca ada pertanyaan yang mirip ini dari memang orangnya sama, dari Gracia Paulina. Jadi Mbak Gracia bertanya, program apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam mencapai RTH 30% dari luas wilayah. Saya kira tadi berkaitan dengan tata ruang, hanya mungkin ini ada di dinas yang berbeda tata ruang. Oke. RTH itu sebenarnya kalau ketentuan secara umumnya ya, itu dalam satu wilayah itu minimum 30%. Ya. Nah, 30% ini terbagi ya, 20% itu RTH publik ya. Jadi publik ini nanti merupakan kewajiban dari pemerintah, Pemda yang untuk berupa taman, berupa lapangan olahraga, berupa jalur hijau dan sebagainya. Nah, yang 10% lagi adalah
RTH privat namanya. Jadi itu Hmm. yang nanti ada di halaman-halaman rumah kita Oh iya. atau di kompleks-kompleks perumahan yang cukup memang direncanakan untuk ada taman dan sebagainya, itu masuk RTH privat karena tanah lahan-lahannya milik privat, termasuk yang ada di kantor-kantor dan sebagainya. Iya. Dan itu semua dihitung gitu. Nah jadi memang saya belum tahu persis yang di Kota Palu ini berapa persentase RTH-nya, RTH-nya. tapi biasanya pada saat pembahasan di tingkat pusat persetujuan substansi itu sudah dilakukan pengecekan ya, sehingga dipastikan bahwa minimum RTH publiknya itu sekitar 30%. 20%. 20% yang publik. 10% Iya. itu terdiri dari RTH privat. Oke. Sobat ATR BPN, ini ada salah satu pertanyaan pamungkas ini Pak, dari Pak Muhammad Rifai. Saya cuma mau tanya, apa ada rekrutmen di kantor pertanahan? Nah, ini orang yang paling tepat. Kebetulan ini akhir tahun, bagaimana nih Pak? Mau ada penambahan SDM atau bagaimana? Iya, biasanya setiap tahun ada, ya kan? Baik yang ASN ya, maupun yang pegawai kontrak lah, PPN. Nah, jadi silakan aja Bapak kalau memang sesuai ya kompetensinya dan pengalamannya. Pak siapa tadi? Pak Muhammad Rifai. Muhammad Rifai ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa lihat di website kita dulu, mungkin apakah memang ada peluang untuk penerimaan tahun ini atau tahun depan. Biasanya nanti ada jadwalnya Pak, nggak setiap saat ada, tapi bisa ditanyakan kalau memang Bapak berminat, ditanyakan aja, disampaikan di kolom di kantor pertanahan terdekat. kolom komentar atau kolom itu, biasanya nanti minta informasi terkait rencana atau jadwal rekrutmen. Oke. Well, Sobat ATR BPN, ternyata sangat banyak dan sangat kompleks kalau kita ingin membahas agraria, tata ruang, belum lagi berbagai permasalahan di Sulawesi Tengah yang berhubungan dengan agraria dan tata ruang. Untuk itu kita lebih ini Pak, yang kita bisa membahas yang lebih ringan-ringan lagi ya Pak ya. Soalnya nanti saya lihat mukanya Bapak ini tegang. Tidak, saya yang tegang ya Pak ya. Saya mau tanya Pak, inovasi. Nah, kita kan di kementerian ini sekarang lagi gencar-gencarnya dituntut untuk selalu melakukan inovasi, selalu mengembangkan pikiran-pikiran baru. Kalau selama Bapak menjabat ini, inovasi-inovasi yang telah dilakukan untuk BPN Sulteng itu bagaimana Pak? Iya, sebetulnya ada beberapa hal yang tidak harus selalu berkaitan dengan pelayanan, tapi kemarin kita coba mencari sesuatu yang mungkin selama ini belum banyak disentuh gitu. Jadi salah satu isu yang ada di Sulawesi Tengah ini kan keberadaan masyarakat tradisional ya, yang ada di pesisir, di pulau-pulau kecil. Jadi kalau Mbak Fitri tahu ya, di Sulawesi Tengah ini ada sekitar 1134 pulau kecil. Baru tahu saya Pak. Baru ya? Baru tahu. Dan itu di sepanjang pesisir pulau-pulau kecil itu maupun di pesisir Pulau Sulawesi besarnya sendiri itu banyak sekali permukiman tradisional ya. Mungkin salah satunya yang kita kenal adalah suku Bajo. Iya, suku Bajo. Nah, ini banyak sekali masyarakat suku Bajo yang tinggal di pesisir, terutama yang ada di atas air laut ya. Iya. Nah, itu
bahkan mereka ada yang belum memiliki KTP. Oh, iya. Jadi seolah-olah di kawasan-kawasan ini nih negara belum terasa kehadirannya gitu. Iya. Nah, sehingga kemarin mulai tahun 2019 kita mencoba menjajaki, mohon maaf 2020 kita mencoba menjajaki kemungkinan kita bisa memberikan hak kepada masyarakat suku Bajo ini. Waktu itu memang belum ada aturan yang menegaskan membolehkan atau melarang pemberian hak itu. Iya. Karena ini ada di kawasan pesisir yang Berarti selama ini hak kita di atas air ya Pak ya? Iya, Di atas air, iya, bukan di atas air. permukaan tanah. Iya, Iya. di atas air. Jadi masuknya tuh rezim marin kadastral sebetulnya. Iya. Nanti nah cuman karena ini pesisir ini definisinya adalah lautan yang dipengaruhi oleh darat dan daratan yang masih dipengaruhi oleh Lautan. Nah, jadi mereka banyakan tinggal di pesisir ini. Nah, waktu itu kita mencoba menjual gagasan ini, kita kerjasama juga dengan Kejaksaan Tinggi. Iya. Karena supaya memang jangan sampai kita melakukan pelanggaran Administrasi. peraturan Iya. atau hukum yang Iya. ada di terkait itu. Nah, sehingga setelah kita minta konsultasi dengan kejaksaan, mereka bahkan mendukung ya. Kita mencoba melakukan uji coba. Jadi waktu itu ada di salah satu desa di Donggala ya. Iya. Desa apa namanya lupa sih. Tapi ada desa suku Bajo. Dan di sana masih ada beberapa suku Bajo yang tinggal di atas air. Walaupun sebagian memang sudah ada juga yang tinggal di daratan. Iya. Nah, dari situ kita coba lakukan pemberian sertifikat terhadap mereka dan sudah kita serahkan beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian tahun ini kita juga ingin melanjutkan ya di beberapa kabupaten yang lain, terutama di Banggai Laut dan juga di Morowali Utara. Iya, izin Bapak, berarti pemberian hak di atas air ini mungkin pertama di Indonesia atau sudah ada di tempat lain? Sebetulnya mungkin sudah pernah ada yang dilakukan oleh teman-teman BPN mungkin di Kepulauan Riau atau di daerah-daerah yang lain, tapi belum secara terbuka diumumkan gitu atau diinformasikan. Nah, kemudian juga setelah adanya upaya kita itu, ya alhamdulillah di peraturan pemerintah nomor 18 2021 yang baru sekarang sudah dimungkinkan diakomodir akhirnya hal ya. Itu walaupun memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tapi sekarang sudah dimungkinkan kita memberikan hak di atas air. Luar biasa. Sobat ATR BPN, ternyata inovasi yang dilakukan oleh BPN Sulteng saya juga baru pertama kali mendengar dari beliau bahwa luar biasa terobosan yang telah dilakukan oleh Bapak Kakanwil dengan mengakomodir masyarakat yang ada di wilayah pesisir, masyarakat asli yang ada di wilayah pesisir dengan menerbitkan sertifikat hak atas tanah di wilayah pesisir. Sebenarnya Pak, mau dibikin berapa episode ini sangat menarik Pak, hanya mungkin durasinya Pak, mungkin Bapak berkenan di lain waktu kami mengundang kembali. Karena mungkin Bapak ada kesibukan lain, jadi saya mau tutup dengan satu pertanyaan terakhir Pak. Bukan pertanyaan terakhir sih Pak, seolah-olah kita nggak mau ketemu lagi Pak. Pertanyaan terakhir, sebagai pimpinan, sebagai orang tua, tentunya Bapak punya harapan, punya mimpi besar tentang mau seperti apa ATR BPN Sulteng ke depan. Silahkan tanggapannya Pak. Iya, sebetulnya kalau itu kan bicara visi ya. Iya. Sebetulnya sekarang ini kita harus memiliki visi yang sama ya. Iya. Baik dari mulai kementerian, kemudian juga di
tingkat Kanwil, kemudian sampai ke kantor-kantor pertanahan. Nah ini yang kita ingin selalu dorong, di mana pemerintah sekarang juga sudah mencanangkan berbagai nilai-nilai ya. Iya, nilai-nilai kementerian. Core values-nya itu Iya. sekarang kan di samping kalau di kementerian tuh ada melayani, profesional dan terpercaya. Nah, jadi saya kira ini yang harus kita jabarkan gitu ke dalam bagaimana pelayanan kita sehari-hari ya ke depan ini. Nah, jadi kalau kita melayani itu memang ya kita harus betul-betul mengedepankan kebutuhan pelanggan. Iya. Jadi kalau ada istilah pelanggan adalah raja ya, Iya. customer is the king gitu. Yes. Jadi ini harus menjadi prinsip utama kita dalam melayani masyarakat. Jadi iya. saya kira nanti mungkin terutama teman-teman yang langsung berhubungan dengan masyarakat Front di office, loket-loket iya. harus betul-betul mempunyai semangat tadi ya, memberikan pelayanan yang terbaik. yang Iya. terbaik. Jadi kita juga harus bisa memberikan nilai tambah ya terhadap proses-proses yang kita jalankan. Iya. Jadi kalau kita ingin menjadi institusi yang berkelas dunia itu ada 3. Jadi 1 faster, lebih Iya. cepat, better, lebih baik, dan cheaper, lebih murah. Jadi ke depan proses-proses kita baik pelayanan pengukuran apa segala macam pemberian sertifikat itu harus diupayakan harus lebih cepat, tidak berlarut-larut, tidak ada lagi tunggakan-tunggakan. Iya. Ya ini tentu dengan adanya digitalisasi, elektronifikasi sertifikat nanti juga warkah-warkah yang ada tentu ini akan lebih mudah. Iya. Pencarian warkas lebih cepat dan sebagainya. Iya. Pengukuran juga lebih cepat karena alatnya sekarang sudah canggih-canggih, Iya. SDM-nya juga udah bagus-bagus. Nah kemudian juga harus Lebih lebih baik. better, lebih baik ya kualitasnya. Jadi secara kualitas harus lebih baik, tidak boleh ada kesalahan ketidaksesuaian. Nah, jadi harus valid. Jadi nanti syarat untuk bisa dilakukan sertifikat elektronik itu validasinya juga harus sudah 100%. Jadi Iya. kalau sekarang di tingkat Sulteng ini baru 25% valid. Yang terdaftar baru 40%, Mhm. yang terpetakan secara digital baru 30%, yang valid datanya itu baru 25%. Nah, jadi ini saya kira masih harus kita lakukan upaya-upaya untuk memperbaiki itu. Nah, yang ketiga harus cheaper. Cheaper itu harus lebih murah, efisien ya. Jadi tidak tarif yang ada itu juga transparan ya. Iya. Kita tidak ada biaya-biaya tambahan dan lain-lain. Nah, ini sejalan dengan itu juga kita akan mendorong adanya zona integritas. Nah, Iya. ini juga saya kira ini dalam upaya memberikan pelayanan prima tadi. Iya, Jadi pelayanan. nanti ukuran keberhasilan satu kantor pertanahan itu sebetulnya tidak hanya dalam hal menghasilkan devisa ya melalui PNBP dan Iya. sebagainya, tapi juga kepuasan masyarakat. Jadi dan itu menjadi ukuran utama dalam kita menilai keberhasilan Keberhasilan kinerja kantor pertanahan. Oke Bapak, bangga sekali hari ini saya bisa menjadi host dengan narasumber Bapak Kakanwil. Mungkin kita bisa menjadwalkan masih banyak hal ternyata Pak yang harus kita sampaikan kepada Sobat ATR BPN. Saya kira untuk kesempatan kali ini Bapak mohon diri, kami pamit. Terima kasih atas semua pencerahannya, membuka kembali pikiran kami lebih luas lagi, menjadi penyemangat kami. Insya Allah nanti akan dinonton se-Indonesia Raya, terutama untuk Sulteng, memberikan pelayanan yang lebih baik. Itu tadi kuncinya, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Faster, better, cheaper. Yes. Faster, better, cheaper.
lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Semoga semua kita yang ada di ATR BPN Sulteng bisa punya satu visi, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Oke Bapak, terima kasih. Nyumbang satu pantun boleh nggak? Boleh Pak, boleh banget Pak. Pergi berlayar ke Sulawesi. Iya. Cakep gitu dong. Cakep. Singgah sejenak di Teluk Tomini ini. Iya. Melalui podcast dan sosialisasi, Iya. semoga BPN bisa lebih dipahami. Oke Bapak, terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Saya nggak siap pantun loh Pak. Saya nggak siap pantun. Nanti saya WA aja pantunnya ya Pak. Japri. Oke, sobat Pulau Irian, Iya. Burung Cendrawasih gitu Iya. kan. Sekian dan terima kasih. Oke, sobat ATR BPN, Pulau Irian, Burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.